Jadi memang kadar gula tertinggi itu di pagi hari dan di sore. Saudara pertamanya penggeraknya kan cuma 3 orang. Saya dengan kakak saya ada satu lagi. Cuma 3 orang. Satu lagi itu nanti kita cari ya. Jadi uang keluar dari desa, Iya. hanya dari kopi saja, di Dombo itu 500 juta setahun. Berarti sama dengan Mas Ade ini sama. Di sana. Beliau Jawa Barat, saya Pantai Barat. Bisikers, Selamat datang di Bisik, bincang asik. BIC sharing informasi dan kebijakan. Dan Bisikers, kali ini kita ditemani oleh Mas Antius ya. Iya, betul. Mas Antius dan Mas Ade, yang satu pemilik dari Kamanuru, dan satu lagi Mas Ade ini sebagai pendamping untuk pengembangan, dan ternyata ini kopi yang luar biasa, sudah diekspor tadi kedua negara. Kita mau bincang-bincang menarik, bagaimana kalau Bisikers mau menjadi petani kopi, atau mau bisnis kopi, atau mau ekspor kopi. Kita belajar di sini, kita belajar tutorialnya seperti apa, biar kopi-kopi lokal bisa makin naik kelas, dan nggak hanya naik kelas, wisuda gitu ya. Masuk ke kancah internasional. Nah, Profesor, kira-kira apa yang menarik? Profesor suka kopi apa teh? Saya kalau disuguhkan kopi, saya minum teh. Tapi kalau disuguhkan teh, saya minum kopi. Jadi dia supaya mencari keunikan. Baik, ini Prof, ini kalau kopi seperti ini, yang menarik adalah dia sudah ekspor. Ya. Tapi kita suka nggak tahu ini nyarinya di mana. Gitu ya. Iya, kita selalu bilang mau menjadi nomor satu atau menjadi satu-satunya. Jadi kalau dibicara tentang keunikan itu kita bicara tentang satu-satunya. Kan kopi di seluruh dunia ini kan banyak gitu ya. Dan jangan lupa yang membuat dunia ini berubah itu dari warung kopi. Revolusi Prancis itu dimulai dari warung kopi. Ya? Dari warung kopi di Prancis gitu ya. Nah, terus tadi saya dengar-dengar bincang-bincang waktu kita rehat tadi itu kopi ini menjadi salah satu keunikannya itu karena dia punya cita rasa yang berbeda, ada rasa bunga-bungaan. Ini saya dosen pertanian, tapi ini saya baru dengar. Tapi saya tidak merasa aneh karena saya pernah melihat atau mendengar langsung di Belgia. Saya sengaja kasih tahu ini supaya komite pandai enteng saya pernah lama di Belgia. Itu coklat rasa pisang. Jadi itu produknya dari Venezuela. Jadi karena mereka tanam coklat di pinggir pisang. Allah, saya percaya saja begitu. Hari ini saya dengar lagi ada kopi rasa bunga. Itu kenapa itu? Apakah memang ditanam di sekitar bunga atau ada khasnya? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Cuma rasanya seperti bunga ya. Sebetulnya bukan rasa sih Pak ya. Jadi kalau rasa kan hanya 5. Asam, pahit, manis, asin, gurih. Itu rasa. Kalau itu rasa. Tapi ini citra rasa. Jadi citra rasa itu gabungan rasa dan aroma. Citra rasa. Inilah kita kan hanya tahu makan dan minum. Kita tidak mengerti ini apa ini dia. Itu yang menentukan di pasca panennya Pak. Pasca panen. Pasca panen. Jadi yang menentukan adalah bahan baku buah merah yang pas. Warna merahnya. Nah, jadi yang buah segar yang dipetik di jam 6 pagi sampai jam 9. Jadi kita mulai lagi petik lagi jam 4 sampai jam 6. Jadi memang kadar gula tertinggi itu di pagi hari dan di sore. Saya akan laporkan ke istri saya. Karena istri saya ahli pasca panen itu. Iya. Dan memang Tuhan itu memberikan keunikan di tanaman ini. Di waktu muda kandungan gizinya beda. Di waktu matang kandungan gizinya beda, tua kandungan gizinya beda. Ini ternyata disampaikan dengan waktu yang dipanen yang berbeda, ternyata juga berbeda. Menghasilkan hal yang berbeda. Iya. Itu. Ditambah lagi secara kontur ketinggian. Jadi Sulawesi Tengah itu hampir mirip dengan tempat lahirnya kopi, yaitu di Ethiopia. Di mana?
Ethiopia. Oke. Jadi kalau ditarik garis khatulistiwa, di bawah sekian derajat itu hampir sama ya. Bapak berdua pernah ke sana? Belum, Pak. Saya juga belum. Kalau Ethiopia. Kita Los Angeles aja tadi. Ayo, nanti kita lihat. Iya, festival di sana. Tidak gampang. Ini tadi dibilang sudah sampai di 2 negara ya tadi. Jepang di dan sama di Timur Tengah. Timur Tengah. Ya? Itu mungkin jadi alasan kenapa ada tulisannya ya. Arab dan Iya, ada Jepang sama Timur Tengah. Nah, ini yang jadi menarik namanya Kamanuru. Itu Kamanuru. ada artinya enggak, Pak? Oke. Kenapa dinamakan Kamanuru? Nanti Itu Kamanuru itu sebenarnya kalau dari leluhurnya kita itu ya sangat sakral sekali sebenarnya. Kalau nama itu sebenarnya kalau masih ya katakanlah di umurnya kita tidak boleh sebut. Kalau itu Kamanuru itu kan zaman. Kalau dulu kan orang tua kalau ketika dia perlu barangkali meminta matahari atau hujan, ketika dia minta pasti ada. Oke. Itu salah satu berkah. Oh, berarti Kamanuru ini artinya berkah. Iya, keberkahan. Jadi keberkahan ya. Berarti ada juga orang-orang tertentu yang dianggap suci atau apa begitu, kemudian digelari pada zaman itu. Kalau orangnya Tomanuru. Oh, Tomanuru. Orangnya. Itu orangnya. Sedangkan Kamanuru ini lebih ke peristiwa yang terjadi ya. Kalau di Muslim mungkin ya kun payakun. Jadi maka jadilah. Jadi sebetulnya semangat kami itu menghadirkan jadi di peta kopi Indonesia maupun peta kopi dunia khususnya gitu. Sulawesi Tengah itu absen. Iya, betul. Itu. Jadi kalau kita bicara Gayo itu pasti Aceh. Kintamani pasti Bali. Nah, lalu kita di sini musyawarah lah ya. Semua ketua adat. Intinya sebetulnya lebih mengangkat masyarakat dataran tinggi Morola Barat, khususnya Topodaa. Yang selama ini mungkin Pak Nur tahu sendiri. Lebih butuh perhatian khusus lah, kurang lebih begitu. Nah, kopi ini untuk mengangkat identitas mereka. Itu ada terselip nilai mulia di sana. Salah satunya tadi perlu nama kopi. Jadi kalau ada kopi Sulawesi Tengah itu tahu Kamanuru. Itu yang Arabica khususnya. Karena tahunya kan Robusta. Itu yang salah satunya. Apa karena namanya Arabica yang terus dikirim ke Arab? Tidak juga. Kalau terkait itu, kami juga tidak tahu. Jadi sebelum ada pesanan dari Jepang dan Arab, Dubai, Uni Emirat, itu label itu sudah ada. Pak. Tapi ini kan tadi dibilang di ketinggian. Iya. Tapi kenapa Robusta? Iya, ada 2. Yang satunya ada Arabica. Ada juga. Ada Arabica. Ada yang campur. Ya, itu blend Arabica Robusta. Jadi yang ini semua ada berarti ya? Ada. Arabica ada. Ada Arabica. Ada Robusta. Jadi kalau Robusta berarti ketinggian berapa? Maksimal? Kalau idealnya di 800 sampai 40 ke bawah. Yang Robusta. Kalau yang ini Arabica 800 ke atas. 900 sampai 1.500. Dan tempat-tempat di petani di posisi di mana? Di lahannya di bawah apa di atas? Di atas. Kalau untuk ditanam kopi di 1.200 sampai 600. Berarti harusnya banyakkan Arabica dong ya? Tapi ada Robusta bisa tumbuh di sana. Bagaimana sebenarnya? Dia kan Robusta kan bagian di bawah. Kan dia di modelnya di saat kan miring begini. Jadi dari bawah ke atas ada semua. Dia kan Robusta di bawah dia. Dia ketinggian sekitar 900. Dia bisa cerita sejarahnya Tius. Kan dulu sempat ditebang-tebang. Kan Arabica kan belum lama yang sebenarnya Robusta. Yang kopi dulu kan Robusta ini. Nah ini mungkin sebelum kita lebih jauh ya berbicara tentang Kamanuru, mungkin sahabat-sahabat Bisikir dari seluruh Sulawesi Tengah, bahkan mungkin seluruh Indonesia mau bertanya, kalau kita mau beli nih Kamanuru, gimana cara dapetinnya? Kalau mau beli ini, mau mencoba gitu ya? Dapatnya di mana? Cara beli di mana? Kami punya divisi pemasaran tersendiri, itu untuk di Sulawesi Tengah, di dalam dan luar gitu ya. Tapi kami juga memang belum masuk ke
marketplace itu diserahkan pada buyer kami. Jadi kalau sekarang klik Kamanuru itu ada di Tokopedia, ada di Shopee. Jadi biar tidak bertarung secara, maksudnya kami produsen jualan juga. Oh jadi dia ada produsen, tapi tidak langsung berjualan ke customer. Jadi langsung dikasih ke ke agregator atau ke pedagang lain. Untuk green bean-nya Pak ya. Green bean. Jadi ada rencana untuk menjual langsung ini ke masyarakat? Sudah ada. Sudah ada juga. Sudah ada di nomor tertentu kita di. Selain Kamanuru di komunitas atau di kita ini di lembah ini ada nama lain atau merek lain yang menjadi mitra atau menjadi saingan? Jadi ada kopi Napu atau kopi ini mendampingi petani yang di Poso dan Behoa. Ada kopi Poso. Ya, jadi mereka studi banding, belajar ke sana. Itu ada kopi Kukabilai dari Lorefiore. Ada kopi Tampo Behoa dari Behoa. Dari Behoa. Berarti ini akan sudah coba masuk ke indikasi geografis bahwa ini menjadi kopi Sulawesi Tengah. Khususnya. Nah, itu sebetulnya harus support oleh pemerintah provinsi untuk ada IG ya, indikasi geografis. Karena untuk ketelusuran biasanya diekspor itu selalu ditanya. Ini gimana? PD untuk jadi di proses untuk IG? Sangat pede Pak. Sangat pede. Karena kenapa? PD-nya kenapa? Pertama, secara kualitas gitu ya. Jujur aja, saya juga tidak terlalu mementingkan IG lain, penting bayarnya cocok, harganya cocok. Nah, bisa gitu. Tapi untuk biasanya seperti coklat dan kopi butuh ada indikasi geografis. Nah, salah satunya saya pikir juga universitas, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum dengan support mungkin itu. Fakultas Hukum. Itu bisa karena kaitan dengan Kemhumkam kan itu. Iya. Jadi bisa pemerintah yang mengusulkan ataupun kelompok yang mengusulkan. Sangat penting, Mbak. IG. Baik-baiknya enggak, karena kita kebetulan kemarin juga habis kolaborasi sama Kemenkumham dan mereka memang juga bahkan menawarkan gitu ya untuk indikasi geografis. Nanti bisa menjadi proyek habis podcast untuk kita angkat bagaimana kopi-kopi di Sulawesi Tengah punya indikasi geografis untuk keperluan ekspor tadi ya. Ekspor. Nah, tapi balik lagi, tadi kurang dijelaskan dari keunikannya pasca produksi. Nah, mungkin bisa ditambah Mas Adi, silakan. Pantis mungkin bisa jelasin dulu kebiasaan kita. Karena ini manajer produksinya. Pasca panen pengolahan kita ada berapa jenis, modelnya seperti apa gitu. Nanti saya silakan. Kalau kita di sana memproduksi sebenarnya intinya saja dari pasca panen kan. Kalau bagus pasca panen paling diproduksi paling bagus itu sampai jadi begini. Habis dipanen pasca panen kita kan buah mira kan. Buah mira datang. Kita sortir lagi yang katakanlah masih ada yang hijau-hijau sedikit kita bisa kasih keluar. Baru habis itu kita cuci, kita rambang, yang terapung kita kasih keluar. Sortir ya. Berarti prosesnya panjang juga ya? Itu manual. Kalau kita masih berambang masih manual, kita bikin bak. Kita kasih masuk di situ, kita yang terapung kita kasih keluar. Kita yang tenggelam kita ambil. Ini berarti peran para petani di sana itu sangat penting ya? Iya. Untuk ininya. Nah itu petaninya itu berarti semua dari daerah sana. Ini kalau tidak salah tadi di Sigi ya? Iya, di Sigi betul. Itu bukan yang di Banten Timali naik atas atau beda lagi? Itu semua mulai dari Timali, Lumbu, Mulero, Nasi Baja, Soi, Lewara. Ada 12 desa di sana. Oh, ada 12 desa. Semuanya itu petaninya dari sana saling gotong royong untuk bagaimana sistem manunya. Kalau untuk spot buah mungkin salah satunya begitu. Ada di desa lain juga. Kalau untuk proses produksinya tidak.
Oh, masuk proses produksinya. Jadi ya saya tambahkan untuk produksi dipusatkan di satu unit pengolahan hasil kopi itu. Jadi petani yang menjual buahnya di sana. Jadi dalam 1 tahun itu di koperasi dicatat. Koperasi tadi Panur. Saya lihat koperasi ya, Panur misalkan dalam 1 tahun ada 1.000 kilo, tapi 1 ton. Yang masuk. Nah, itu dikembalikan ke Panur. Rp500. 500 kali 500.000 kan. Di luar yang sudah pokoknya. Yang sudah pokoknya. 1 kilonya 15.000. Kan kita buah masak ya, bukan green bean. Karena kita tidak terima beras kopi. Apa itu? Yang biji mentah kopi. Karena itu secara kualitas tidak ketahui kita. Apa itu buah merah, buah kuning, buah. Jadi dari buahnya ya? Merah. Karena kopi itu sama seperti buah-buahan lain. Pisang mentah dengan pisang masak. Beda. Rasanya. Iya. Kalau yang mentah kan cepat. Jadi semua kopi itu ada warna buahnya gitu ya? Iya. Ini hanya dipilih yang merah-merah gitu? Iya. Merah berarti sudah matang ya? Merah sudah matang. Itu dipetik pagi hari dan sore hari. Karena itu paling tinggi kandungan gula. Betul. Iya. Ya, ini menariknya ada. Ini berapa petani yang terlibat? Nah, ini. Kalau kelompok sendiri ada 50 orang. Oh, 50 orang. Ya. Tidak, kelompok belum. Itu dalam ada kelompok sendiri yang bentuk ya. Berarti ada petani yang tidak berkelompok juga, dia sendiri begitu ya. Tapi dia ngasih maksudnya ke situ. Iya, itu juga ya. Bisa berapa penghasilan dalam per setiap masa panen berapa ton hasilnya? Dia kalau dalam 1 tahun ada 10 ton itu buah ceri. 10 ton. 10 ton paling jadinya green bean-nya 1,5 ton. Jadi green bean. Yang jadi yang bisa dijual begitu ya? Dari 10 ton ya, rendemennya. Masih kecil ya? Karena kita baru mulai penanaman 2020. 2021. Baru mulai sekali. Baru mulai. Jadi itu kan lupa dari kapan? Kalau saya cerita sedikit memang di Sulawesi Tengah itu kan kenapa ada nama kebun kopi? Ya, Nah, yang tiada kopinya. Itu tempat pertama Belanda ada kopinya. Itu seperti di Jakarta ada kebun kopi. Di Jakarta ada pondok kopi. Ada pondok kopi. Pondok kopi itu tempat pembibitan pertama di Indonesia. Sebelum lari ke Jawa Barat, Prienger. Gitu. Nah, di sini itu jadi kurang lebih 1900-an pasca perang Piore di Napu, Sulawesi Tengah takluk mulai. Ada 3 tempat kebun kopi yang satu ada di Matantimali. Matantimali. Di situ di Napu. Di situlah kopi didistribusikan. Kebun kopi di mana, Pak? Kebun kopi di mana? Kebun kopi menuju ke Parigi. Menuju ke Parigi, Pak. Saya menulis artikelnya itu. Judulnya kebun kopi itu ya. Nah, iya saya tulis judul itu, kebun kopi yang tidak ada kopi. Kebun kopi yang telah berubah menjadi fotokopi. Iya. Nah, maka di situ terkenal kopi Arabica itu kopi Belanda. Kalau di sana disebut kopi Bose, kopi Lena. Jadi Bose itu kopi besar. Kalau Lena kopi yang cerita sejarah gitu. Menarik ini. Kalau jadi sebetulnya sama kan Arabica tipikal. Jadi orang tuanya Arabica itu. Cuman namanya beda-beda di tiap Indonesia. Saya dapat kesan ini semangat petani menanam ini 2021 itu gairah menanam itu luar biasa tumbuhnya begitu. Atau 1-2 saja begitu terus diikut sama yang lain. Kalau ceritanya itu sangat sekali. Sangat ya. Kalau dari pertamanya penggeraknya kan cuma 3 orang. Saya dengan kakak saya ada 1 lagi. Cuma 3 orang. 1 lagi itu nanti kita cari ya. Nah, itu dulu penggeraknya pertamanya. Kita buat greenhouse-nya, buat lokasi pembibitan. Ide pertama itu dari mana? Tiba-tiba dari Mas Ade. Baku tola lagi dorong gue. Tiga. Mungkin ini tadi ya. Ini menarik, ini penting karena inisiasi itu hal yang sangat berat untuk startingnya. Kalau sudah berjalan ke sana itu sudah ringan, tapi mulai dari awal itu kenapa saya kejar ke situ? Siapa yang memulai ini? Tiba-tiba terus akhirnya sampai ke sini. Itu menjadi pelajaran bagi generasi yang datang setelah kita. Iya.
Ada satu kata yang jadi bikin semangat kita bertanam kopi. Iya. Karena di sana hampir rata-rata penikmat kopi sendiri semua. Jadi Mas Ade bilang, masa di sini punya pohon kopi, mau beli kopi lagi. Keluar. Keluar lagi. Ya dihitung Mas Ade, pengeluaran masih masih beli kopi itu ada jutaan dalam 1 bulan, masih 1 orang. Dipikir-pikir betul juga ini. Itu sudah kita menjadi semangatnya kita. Mas Ade ini luar biasa ya. Jadi beri kakaknya siapa? Iya, saya diberi wisdom beberapa saat yang lalu oleh jadi sesuatu yang berkaitan dengan makanan, minuman dan sebagainya itu kalau terberi kepada orang, maka dia akan berubah antara lain itu menjadi daging manusia. Jadi itu sama dengan kita menitipkan argo kebaikan kita kepada orang. Jadi dia bergerak dalam daging manusia. Wow, itu luar biasa. Jadi saya motivasi mereka pertama itu memang berangkat dari kalau kita bicara kemiskinan pedesaan, bukan soal ketiadaan alat produksi. Di sini kan tanah, tetap ada di kemiskinan. Pola konsumsi yang tidak di. Jadi bayangkan Capital Flight, jadi uang keluar dari desa hanya dari kopi saja di Dombo itu 500 juta setahun. Satu tahun, satu desa. Satu Marawola itu 1,6 M. Itu keluar semua, itu keluar. Beli ya. Siapa yang pegawai bank sebenarnya ini? Itu baru dengan asumsi 1 gelas itu Pak 1.500 minimal 2. Hanya untuk sendiri ya, bukan ada tamu atau ada acara ibadah atau ada pesta, itu hanya untuk konsumsi saja. 1.080.000 setahun. Nah itu saya memotivasi itu, jadi uang yang biasa untuk beli kopi dikonversi untuk biaya pendidikan anak-anak. Itu biasa itu memang motivasi sehingga mereka kita juga buat. Kalau kita bandingkan yang tadi itu musik, tapi ternyata lulusan IT. Mas Ade ini hari-hari apa? Sehari-hari atau backgroundnya apa? Ya, background atau apa? Saya latar belakang fakultas hukum sama. Nah, apa saya bilang fakultas hukum tuh? Tapi ada jiwa entrepreneur. Ya, entrepreneurnya. Iya. Luar biasa. Karena saya damping Petai Kopi nggak hanya di sini Pak, di Jawa Barat, di Bali ada, di Jawa aja. Tapi asli mana? Asli Jawa Barat saya. Asli Jawa Barat. Asli Jawa Barat. Tapi tinggal di sini atau gimana? Berarti sama dengan Mas Ade ini sama. Beliau Jawa Barat, saya Pantai Barat. Saya tinggal di Dombu Pak. Tapi memang udah lama tinggal di Sulawesi Tengah? Baru setelah COVID. Setelah COVID. 2019 sampai sekarang, dan sekarang ngembangin di Poso. Saya pernah ketemu dengan Mas Ade ya beberapa waktu yang lalu, membawa ke di rumah orang tua. Iya. Di rumahnya orang tua di atas, kakak saya, Arianto Sangaji. Betul. Iya. Ini menarik ya, artinya ada potensi-potensi yang ini kan baru tahap awal ya, dari 2021 baru 3 tahun ya, jalan 3 tahun, dan kelihatannya ini akan bisa lebih berkembang terus, dan tentunya perlu sinergi dari lintas lembaga, lintas kepentingan untuk mengangkat, mudah-mudahan nanti segera mendapat IG. Kemudian juga yang menarik adalah ini tadi ada keterkaitan ekonomi kerakyatan, pengembangan ekonomi kerakyatan, keren. Dan mengangkat, kan tadi kita Sulawesi Tengah kemiskinan nomor 9 ya kalau nggak salah. Nah kalau misalkan seperti ini bisa di copycat, di copy ke berbagai macam duplikasi ke berbagai macam tempat. Nah itu akan mempercepat bagaimana pertumbuhan masyarakat. Dan kan bilang di TVRI Sulawesi Tengah yang juga kolaborasi dengan IC dan BI, kita menyampaikan ini untuk juga agar masyarakat juga paham bahwa tadi aja baru 2021 udah berani berjalan dan sudah ekspor. Gitu ya. Sudah kedua negara. Artinya jangan pernah takut untuk memulai usaha itu, apalagi bangun dari desa. Apalagi ini coba teman-teman petani, ya. Petani saja mulai 3 orang tadi berani, dan 3 orang awalnya. Dan 3 orang berani, sekarang sudah dalam waktu nggak nyampe 3 tahun sudah. Ini pertama kali ekspor tahun 2022. Nah, setahun luar biasa sudah bisa menjual ke luar negeri. Luar biasa. Dan sobat Bisikers,
biasalah isu-isunya adalah kemarin kita sebut ya, Prof, ada 5K, kualitas. Kualitasnya bagus, tapi kuantitasnya nggak cukup. Kuantitasnya bagus, kualitasnya nggak standar. Kemudian yang ketiga, kapasitas. Bagaimana ilmunya nih tadi ya, metik jam pagi, sore gitu ya. Terus yang keempat biasanya kemasan. Nah, kemasan ini biasanya belum cukup menarik untuk bisa diangkat ke level-level yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir yang paling penting komitmen. Kadang-kadang begitu, oh nggak laku nih, pindah kayak tanam kopi gitu ya, tadinya gitu ya. Nah, komitmen ini penting. Nah, tapi yang ada lagi sekarang tambahan ke-6, yaitu kesinambungan. Kontinuitas. Biasanya gimana sustainability-nya, kaitan dengan organik, kaitan itu juga menjadi penting. Nah, tapi dengan adanya momen kali ini, terima kasih teman-teman, kita akan belajar baru hal-hal yang kira-kira bisa mengangkat potensi daerah Sulteng untuk menjadi lebih maju dan tidak perlu dengan yang susah-susah, cukup muncul dari desa untuk ekonomi rakyat, untuk Indonesia maju. Bisik. Bincang asik, BIC sharing informasi dan kebijakan.